Assalamualaikum John. Nah, kita ketemu lagi. Jadi di video kali ini saya bakal memberikan sedikit tips mengenai pertumbuhan tanaman melon ya di polybag seperti ini. Dan untuk informasi kali ini saya bakal membagikan informasi mengenai perbedaan antara bunga jantan dan bunga betina pada tanaman melon. Karena banyak yang masih bertanya bagaimana cara membedakan antara bunga jantan dan bunga betina. Nah, di dalam video ini bakal saya jelaskan bagaimana cara membedakan antara bunga jantan dan bunga betinanya. Oke John, jadi kita masuk ke tahap membedakan antara bunga betina dan juga bunga jantan. Nah, di sini saya sudah punya contoh bunga betina pada tanaman melon yang sedang saya budidayakan seperti ini. Jadi bunga betina ini bentuknya seperti ini ya John. Itu bisa kalian lihat. Jadi kalau bunga betina tumbuh pada tunas air seperti ini. Ini ada tunas air yang tumbuh di ketiak daun seperti ini, menghasilkan tunas air seperti ini. Kemudian dia akan menghasilkan bunga betina yang membawa calon buah seperti ini. Jadi ada kapsul besar di bawah bunganya. Ini adalah contoh bunga betina seperti ini. Tuh, jadi dia ada di tunas air seperti ini, kemudian menghasilkan calon buah. Ada kapsulnya di bawah bunganya. Jadi udah jelas ya. Kemudian untuk bunga jantan itu ada tumbuh pada ketiak daun seperti ini. Tuh, dia tumbuh pada ketiak daun ya John. Dia tumbuhnya tidak pada tunas air, tapi tumbuhnya di ketiak daun seperti itu. Nah, jadi ini adalah bunga jantan. Dan secara umum bunga jantan akan selalu tumbuh pada masing-masing ketiak daun. Tapi di sini sudah kita bersihkan. Jadi secara umum si bunga jantan ini biasanya akan tumbuh pada umur tanaman 25 hari setelah tanam atau 15 hari setelah tanam itu sudah mulai keluar bunga-bunga jantannya ya John. Seperti ini. Jadi dia walaupun tanamannya masih kecil, seperti masih seukuran 50 cm atau 60 cm, tapi dia sudah menghasilkan bunga jantan. Tapi itu hanya bunga jantan, tidak akan menghasilkan buah. Dan biasanya juga kalau di petani-petani melon itu akan dirontokin dulu bunga jantannya. Nah, nanti pada ketiak daun ke-9 di atasnya mereka akan tumbuhkan tunas airnya. Tuh, jadi tunas airnya dipelihara karena tunas airnya itu yang akan membawa si bakal buah seperti ini. Tuh. Jadi nanti si bunga betina inilah yang akan menjadi buah. Jadi sudah jelas ya John. Kalau bunga betina tumbuhnya pada tunas air, sedangkan bunga jantan tumbuhnya pada ketiak daun seperti itu. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan, bagaimana cara melakukan membantu mengawinkan atau menyerbukan si bunga jantan ke bunga betina. Caranya sangat mudah ya John, seperti ini aja. Cukup kita petik bunga jantan seperti ini. Nah, bunga jantan ini sudah dipetik seperti ini. Ini kita buang dulu mahkotanya ya John, seperti ini ya. Ntar saya buangkan dulu. Nah, mahkotanya sudah saya buang. Jadi hanya menghasilkan benang sarinya saya seperti ini. Nah, ini adalah benang sari pada bunga jantan ya John. Nah, ini bakal kita tempelkan pada si bunga betinanya. Nah, jadi ini adalah bunga betina yang sudah siap kita tempel. Seperti ini bentuknya. Dan ini kita letakkan saja pada bagian bunga betinanya. Nah, kita usap-usap seperti ini ya John. Tuh, diusap-usap seperti itu.
Nah, baru kita tempel aja di bunganya seperti ini. Nah, dah. Itu caranya untuk melakukan proses penyerbukan. Nah, ini contoh kalau bunganya dibantu penyerbukannya oleh serangga seperti ini, John. Ini ada serangganya. Jadi dia hinggap di bunga jantan seperti ini. Tuh. Kemudian nanti dia bakal hinggap lagi di bunga betina. Nah, ini contoh bunga betinanya seperti ini. Nanti dia akan hinggap lagi di bunga betina seperti ini. Bunga betina itu sudah menghasilkan calon buah seperti ini ya, John. Ada seperti kapsul di bawahnya seperti ini. Ini adalah calon buah. Dan ini adalah bunganya. Nah, nanti di sini akan dibantu penyerbukannya lagi oleh serangga tadi. Jadi kita tidak perlu, jadi kita sudah nggak perlu melakukan penyerbukan bantuan lagi kalau sudah dibantu oleh serangga. Proses penyerbukan bunga yang terbaik itu dilakukan jam 7 pagi sampai jam 9 pagi ya. Antara jam 7 sampai jam 9 pagi itu adalah masa penyerbukan yang baik untuk tanaman melon. Jadi kalau mau membantu mengawinkan atau menyerbukannya itu dilakukan jam 7 sampai jam 9. Jangan dilakukan tengah hari ya, John. Karena itu nggak bakal maksimal hasilnya nanti. Tapi kalau dilakukan pagi hari antara jam 7 sampai jam 9, itu ada kemungkinan 99% pasti bakal berhasil. Nah, kemudian masih ada juga pertanyaan, apakah tanaman melon ini wajib dilakukan dibantu penyerbukannya atau tidak? Nah, jadi sebenarnya pertanyaannya itu jawabannya tentatif ya sebenarnya ya. Kalau untuk dilakukan di budidaya ini dilakukan di lahan seperti yang saya lakukan tanpa dilakukan di dalam greenhouse, itu sebenarnya nggak perlu dilakukan penyerbukan, itu udah nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena penyerbukannya nanti bakal dibantu oleh semut ataupun dibantu oleh serangga-serangga yang lain yang bakal hinggap pada bunga-bunga jantan. Nah, kemudian dia bakal hinggap lagi di bunga betina. Otomatis nanti penyerbukannya bakal dibantu oleh si serangga. Sedangkan di greenhouse itu karena dia di dalam ruangan dan tertutup sekali, jadi nggak ada serangga yang masuk, sehingga susah sekali untuk dilakukan penyerbukan. Nah, kemudian juga angin juga nggak ada. Jadi penyerbukannya itu sulit sekali dilakukan. Jadi sehingga kalau untuk yang pembudidaya melon di dalam greenhouse biasanya akan melakukan membantu untuk proses penyerbukannya supaya si bunga betinanya ini menjadi buah. Nah, jadi sudah jelas ya, John. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwasanya memang bunga betina akan tumbuh pada ketiak daun dari hasil tunas air yang akan menghasilkan bunga seperti ini. Kemudian bunga jantan akan tumbuh pada ketiak daun seperti ini. Tumbuhnya tidak pada tunas air ya, tapi tumbuhnya di ketiak daun. Nah, jadi udah jelas ya perbedaannya ya. Dari bentuknya pun berbeda. Kalau bunga jantan dia tidak memiliki kapsul di bawahnya seperti ini. Tuh, nggak ada bentuk kapsulnya. Nggak ada bentuk kapsulnya ya. Kemudian kalau bunga betina dia akan membentuk kapsul seperti ini. Tuh. Ini adalah calon buahnya. Ini disebut dengan bunga betina. Jadi udah jelas ya, John, antara perbedaan bunga jantan dan bunga betina pada tanaman melon. Nah, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini videonya. Mudah-mudahan informasi tadi bisa bermanfaat dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.